Halo, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Halo, selamat siang, Kak. Oke, halo. Apakah suaraku terdengar atau belum jelas ya? Soalnya nggak ada yang nyaut salam nih. Udah jelas, Kak, suaranya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi dalam acara pada siang hari ini. Nah, acara kita adalah webinar tentang Introduction Data Science. Jadi, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai apa sih itu data science, terus kita akan belajar apa saja ketika mengambil konsentrasi data science yang akan dijelaskan langsung oleh orang yang sudah berpengalaman. Nah, namun sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bagi teman-teman yang non-muslim bisa menyesuaikan ya. Acara pada siang hari ini nanti ada pemaparan materi dari narasumber dan juga ada tanya jawab. Nah, mumpung belum penyampaian materi nih, aku sarankan ke teman-teman untuk menyiapkan catatan mungkin ya nanti apabila ada materi yang urgent atau yang sekiranya penting itu bisa dicatat dan teman-teman bisa nih dari sekarang menyiapkan pertanyaan terbaik agar nanti bisa nih langsung ditanyakan mumpung ada orang yang sudah berpengalaman ya kan. Baiklah, webinar kali ini kita akan bersama Kak Muhammad Syihabuddin. Nah, ini saya bacakan dulu CV-nya ya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Syihabuddin Al-Qurtubi. Pendidikannya menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, jurusan Data Science, dengan IPK 3,89. Wow, ini menarik banget IPK-nya tinggi nih. Nah, selain kuliah di jurusan data science, beliau juga punya beberapa teknik skill mengenai sains data dan juga developer tools. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman menarik nih seperti jadi asisten praktikum di data science teknologi, pernah internship di BPS Kota Surabaya, menjadi freelancer di Zenius, ikut summer program di UACD Airlangga University, dan juga sebagai freelancer di Exgen Ganesha. Nah, untuk pengalaman beliau tentunya ditunjang oleh prestasi-prestasi. Nah, berikutku bacaan ya. Beberapa prestasi beliau sebagai best design di Data Driven Analytic Competition, pernah juga mendapatkan medali perak, medali perunggu, dan medali emas di beberapa kompetisi nasional. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Muhammad Syihabuddin. Halo Kak Syihab. Halo, suara saya Oke, terdengar Kak. nggak? Oke, terdengar Kak. Ini aku manggilnya Kak Syihab atau Kak siapa nih? Kak Sihab aja bisa. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak Syihab? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah. Baiklah, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Syihabuddin. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan sharing tentang ini pengenalan data science yaitu apa sih itu data science? Kenapa data science ini kayak
pekerjaan yang paling banyak dicari untuk sekarang ini. Terus apa saja yang perlu kita butuhkan untuk menjadi data science, dan tak lupa roadmap dari kita untuk menjadi data science itu sendiri. Bisa di next slide. Nah, data science kan tak luput dari data. Nah, pada kesempatan yang kemarin, yaitu di ulang tahun jurnalis, Pak Presiden itu mengungkapkan data itu adalah sebuah minyak. Kenapa beliau mengungkapkan data itu sebuah minyak yang baru? Nah, pada era sekarang ini, data itu menjadi sumber daya yang sangat berharga dan strategis bagi perusahaan dan organisasi. Seperti halnya minyak yang telah menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi perekonomian dunia pada saat ini. Nah, data ini data juga bisa menentukan arah kebijakan perusahaan dalam 10 atau 15 tahun mendatang. Karena hal itu, data dianggap sebagai sumber daya yang dapat dikelola dan digunakan dengan baik untuk menunjang strategi dari sebuah perusahaan. Nah, karena data ini perlu diolah, maka kita harus memerlukan analisa-analisa yang lebih lanjut yang akan dipelajari dalam metode data science ini. Bisa di next slide. Nah, dalam 20 dalam 14 tahun terakhir, data itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Seperti dilihat pada grafik, data untuk tahun 2020 sendiri itu bisa mencapai 50.000 giga atau 50 tera, 500 tera. Nah, yang tak lain paling banyak itu data yang bersifat unstructured. Data di dunia ini jenisnya ada tiga, yaitu structure, unstructured, sama semi unstructured. Itu yang dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada data structure. Nah, data terstruktur ini yang kita bisa gunakan untuk analisis, seperti data yang ada di Excel. Data di Excel ini paling banyak data yang biasanya kita olah, seperti data yang ada di BPS atau data-data yang sudah diolah oleh sebuah perusahaan resmi gitu. Nah, selain Excel ada juga SQL. SQL ini seperti basis data tipe database pada sebuah pemrograman. Nah, database ini gunanya untuk menyimpan data-data dari perusahaan ataupun organisasi yang ada. Tetapi SQL ini mempunyai kelemahan jika data di perusahaan itu sangat besar. Karena SQL ini memerlukan proses yang lebih lama daripada ini sepupunya, yaitu SQL. Nah, SQL ini terletak pada data semi terstruktur karena dia itu bentuknya bukan tabel, tapi menyerupai bentuk tabel. Jadi seperti data di website itu. Nah, itu data di website itu. Kalau kita telisik lebih jauh, itu maksudnya data semi terstruktur seperti JSON dan XML. Terus yang terakhir itu ada data yang tidak terstruktur. Data tidak terstruktur ini paling banyak di dunia. Seperti grafis sebelumnya kan, itu paling banyak seperti data di media sosial, yaitu seperti di Twitter. Kan biasanya dalam satu hari itu kurang lebih ada 1 miliar tweet di Twitter ataupun di Facebook dan Instagram. Selain itu ada juga data seperti data gambar, data audio maupun data video. Selanjutnya, setelah berkenalan dengan data, maka kita akan fokus pada pengenalan apa itu data science. Nah, data science ini terdiri dari 3 domain, yaitu domain komputer,
domain matematika dan statistik, domain bisnis, domain knowledge. Domain knowledge ini seperti jurusan tertentu seperti di psikologi. Psikologi itu bisa dikembangkan data science misal untuk memprediksi penyakit mental yang diderita orang seseorang berdasarkan data yang diisi. Dari irisan ketiga domain, maka terbentuklah itu data science. Nah, jadi data science itu juga diperlukan pro- pemrograman serta analisis statistik. Karena untuk menunjang dari penelitian yang kita lakukan, maka dibutuhkan dibutuhkan analisis statistik untuk memvalidasi penelitian kita itu apakah sudah benar atau tidak. Data science ini biasanya paling banyak melaku, kita melakukan riset tentang berbagai masalah di bidang-bidang tertentu seperti di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi dan bisnis seperti itu. Biasanya orang itu di data science ini ada dua penjurusan yaitu ada data analis sama data science. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di data science sendiri itu melakukan predictive modeling, yaitu seperti melakukan prediksi dari data yang kita olah. Sementara di data analis kita hanya melakukan analisis secara statistik, seperti dari sebuah data kita ingin tahu berapa rata-rata, misal kita mempunyai data penjualan, maka kita ingin tahu berapa rata-rata penjualan dalam 1 bulan di cabang tertentu, ataupun berapa eh ataupun pegawai mana yang memiliki kinerja paling bagus di bulan ini. Seperti itu. Nah, di data science ini diperlukan tingkat pemrograman itu lebih tinggi daripada data analis. Karena data analis itu hanya sekedar memvisualisasikan dari data yang kita punya, ataupun hanya sekedar analisis statistik secara dasar, misal seperti statistika deskriptif ataupun regresi linear secara sederhana. Nah, sementara di data science itu dibutuhkan analisis yang lebih mendalam seperti di dalam machine learning. Kan kita tahu kalau machine learning kan dibutuhkan tingkat pemrograman yang lebih tinggi daripada kita melakukan analisis secara dasar. Yang ketiga yaitu sementara di data science itu memprediksi keadaan yang ke depan, sementara di data analisis itu menganalisis data secara historis. Ya seperti tadi yaitu pegawai mana yang paling kinerjanya paling baik di bulan ini. Sementara di data science dalam setahun ke depan itu pelanggan itu segmentasinya itu lebih ke arah mana. Misal di 1 tahun ke depan itu baju kaos itu lebih banyak disukai daripada kemeja, atau dalam 1 tahun ke depan laba dari perusahaan itu meningkat secara tajam. Gimana kita untuk mencapai laba meningkat itu, maka kita gunakan analisis-analisis yang lebih lanjut seperti itu. Untuk lebih mengenal analisis di dalam data science, maka kita perlu masuk ke metode. Metode yang pertama yaitu business understanding, yaitu kita harus mengenal bisnis yang kita perdalami masalahnya. Misal kita di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
bisnis seperti Indomaret gitu ya. Nah, kita dalami masalahnya seperti di cabang ini kenapa penjualannya kok terus menurun sementara di cabang lain itu penjualannya itu naik. Lalu kenapa banyak pekerja, pekerja yang resign atau enggak segmentasi dari pasar itu berubah permintaannya. Nah, kita harus yang pertama kita harus memahami masalah tersebut lebih dahulu agar di tahap-tahap selanjutnya gitu kita bisa mudah untuk melakukan tahapan seperti data apa yang kita butuhkan, metode apa yang kita metode analisis apa yang kita lakukan ataupun tools apa yang perlu kita butuhkan. Nah, sesudah kita memahami masalah yang akan kita selesaikan, maka tahap kedua itu kita mencari data terlebih dahulu. Data-data yang kita butuhkan seperti untuk yang pegawai yang banyak resign, nah kita perlu data pegawai dari suatu cabang dan cabang lain kita gunakan agar kita bisa analisis kenapa banyak pegawai yang resign di cabang tertentu. Ataupun untuk yang segmentasi pasar yang berubah, kita bisa kumpulkan data-data dari tweet orang-orang yang meng-tweet tentang perusahaan kita, ataupun data-data dari penjualan yang penjualan barang yang telah terjual. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan data terlebih dahulu dan memahami isi dari data tersebut. Nah, untuk memahami isinya, kita bisa menanyakan kepada departemen tertentu seperti kalau di pegawai kita tanyakan di departemen HR, kalau di segmentasi pasar kita bisa tanya ke departemen marketing supaya kita agar bisa memahami data tersebut dan kita bisa melakukan analisis secara mudah. Tahap selanjutnya itu ada data preparation. Nah, kita tahu bahwa data di dunia ini itu 90% itu pasti kotor. Kotor yang dimaksud ini seperti ada banyak nilai yang hilang ataupun tipe data yang tidak sesuai ataupun format data itu seperti acak-acakan seperti saya pernah dikasih data itu formatnya itu bukan Excel tapi kayak PDF maka kita perlu ada effort untuk mengubah dari PDF ke Excel supaya bisa analisis. Selain itu kita harus men, it- misal kita menganalisis data tersebut kayak menemukan sesuatu yang menarik seperti di data penjualan kan ada harga sama barang terjual. Nah, kita agregasi seperti berapa banyak barang, berapa berapa keuntungan yang diperoleh dari satu barang tersebut. Di tahap data preparation ini bisa dilakukan kayak misal visualisasi data untuk mencari variabel-variabel mana yang menarik untuk dianalisis dan dilakukan modeling sesuai masalah yang kita butuhkan. Dari tahapan ini 80% data science itu berkutat di data preparation karena di tahapan ini itu apa yang paling melelahkan karena yaitu tadi datanya itu pasti sangat kotor maka kita harus melakukan pembersihan data terus atau enggak ekstraksi fitur-fitur data kalau data audio maupun data video ataupun data tweet kita mengubah data-data tersebut menjadi suatu fitur atau matriks. Nah, di tahap selanjutnya itu ada tahap modeling. Nah, di tahap modeling ini input data itu tipenya itu harus numerik seperti angka. Nah, seperti data gambar, data audio maupun data tweet kan itu kan bentuknya kan kita tidak tahu. Maka itu harus dirubah ke dalam matriks. Untuk mengubahnya itu ada di data preparation. Maka
pada tahap modeling seperti misal kita melakukan modeling dengan berbagai model machine learning ataupun deep learning, kita menemukan bahwa model kita itu sangat rendah. Nah, itu bisa jadi di data preparation kita itu kurang kurang mendalam dalam melakukan data menyiapkan data itu. Maka kita harus melakukan kembali data preparation lalu kita bisa masuk ke modeling. Dari modeling dilakukan modeling lalu mendapatkan hasil yang bagus. Nah, maka kita bisa mengevaluasi dari hasil model tersebut. Semisal di masalah yang tadi segmentasi pasar, misal di bulan Januari itu segmentasinya pasar itu masyarakat banyak di bulan April masyarakat itu banyak membeli barang-barang parcel seperti jajan-jajan gitu karena mendekati hari raya. Lalu kita prediksi di bulan Mei dan Juni segmentasi pasarnya itu ke arah mana. Nah, itu bisa kita lakukan untuk menjawab problem masalah tersebut. Nah, jika kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kita bisa mengkomunikasikan dengan departemen terkait agar dilakukan strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan dari perusahaan. Setelah kita melakukan evaluasi, jika evaluasi itu menjawab permasalahan, maka kita bisa melakukan deployment. Nah, deployment di sini kita bisa presentasi dengan departemen terkait yang meminta kita untuk analisis ataupun kita bisa membuat paper dari analisis kita seperti itu. Nah, di data science ini kita juga butuh skill. Yang lebih penting itu di skill analisis statistik sama domain expertise. Untuk di programming ini kita bisa lakukan, misal kita analisis statistik. Selain program dengan Python dan R, kita bisa gunakan software-software tertentu seperti SPSS ataupun Stata yang memudahkan kita untuk melakukan modeling ataupun data preparation itu. Untuk yang skill dari data mining maupun machine learning, ya kita butuhkan itu untuk pas pemodelan saja. Di data mining ini juga sangat penting karena kita kayak mencari informasi yang terpendam dari suatu data tersebut atau mencari sesuatu yang menarik dari data tersebut yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan menemukan solusi dari permasalahan yang kita analisis. Nah, ada anggapan bahwa data science itu lebih statistik daripada programmer dan lebih programmer daripada statistik. Karena kita itu lebih mengkombin daripada program dan analisis statistik dari keduanya. Sehingga kedua keahlian tersebut sangat penting untuk data science sendiri. Nah, selain skill yang dibutuhkan dalam data science, kita biasanya menggunakan tools-tools yang tersebar di internet secara open source. Seperti untuk yang penyimpanan data, kita biasanya gunakan untuk MySQL untuk data yang terstruktur ataupun MongoDB untuk data yang tidak semi terstruktur ataupun data yang tidak terstruktur bisa disimpan di MongoDB. Untuk di data preparation, nah, kita bisa gunakan Python maupun SQL. Di Python kan bisa di data preparation kan ada data transformasi, ada data cleaning, ada data aggregation maupun ada feature extraction. Nah, di semua itu bisa dilakukan pada Python maupun R juga bisa. Tapi biasanya lebih banyak dilakukan di Python karena bahasanya itu tingkat tinggi yang kita bisa paham dengan bahasa tersebut. Untuk pemodelan,
Pemodelan kita bisa gunakan library dari scikit-learn ataupun dari Pandas. Biasanya untuk orang yang sudah advance di data science, nah itu biasanya menggunakan PySpark maupun TensorFlow. Itu lebih ke ranah deep learning. Biasanya untuk yang advance itu lebih ke arah penelitian karena data-data yang mereka gunakan itu data-data yang sangat besar, bisa mencapai 20 giga gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita gunakan kedua library tersebut karena lebih cepat dan lebih efisien dalam memodelkan suatu data yang sangat besar. Kita biasanya gunakan library Matplotlib itu dari Python semua ya. Yang di model juga dari Python. Untuk yang di R kita bisa gunakan ggplot. Ataupun kita tidak menggunakan kedua bahasa program, kita bisa gunakan tools-tools yang ada di internet. Bisa software kayak Tableau maupun Power BI. Nah, untuk tools yang lain seperti Kafka, Rabbit maupun yang lainnya itu biasanya digunakan di Big Data. Nah, untuk Big Data itu toolsnya itu agak lain dari data science yang kita pelajari sekarang ini. Nah, itu untuk tools dari data science. Nah, implementasi data science itu di semua bidang itu bisa diimplementasikan dari data science. Misal di bidang travel. Nah, kita bisa melakukan prediksi dari delay pesawat. Misal pesawat Lion Air di hari Senin itu delaynya berapa lama. Maka kita bisa menyiapkan jam kedatangan kita ke bandara agar lebih terjadwal. Misal delaynya itu 1 jam, maka agar kita tidak lama-lama menunggu delay, maka kita bisa lakukan analisis tersebut. Lalu ada dynamic pricing, yaitu kan biasanya kan kalau pesan tiket pesawat kan kita mau mencari harga termurah ya. Di harga termurah itu biasanya di jam-jam tertentu suatu platform dari penjualan tiket itu melakukan promo secara tertentu di jam acak. Untuk mensiasati itu kita bisa lakukan analisis di jam-jam berapa tiket yang paling murah itu muncul. Nah, kita bisa membeli di jam-jam tersebut. Yang kedua di bidang marketing, di bidang marketing ini sangat banyak penerapan data science seperti pada bank yaitu fraud detection, yaitu mendeteksi adanya suatu kejanggalan pada transaksi kartu pada rekening kita. Misal kita tidak melakukan transaksi dengan nominal besar pada suatu saat ada seseorang yang menyalahgunakan rekening kita dengan melakukan transaksi yang sangat besar. Pada sistem bank itu mendeteksi adanya fraud di akun kita, maka langkah dari preventif dari bank itu yaitu memblokir sementara rekening kita agar transaksi yang dilakukan itu tidak terjadi terus-menerus gitu. Yang tak kalah banyaknya itu juga di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini data science sangat banyak diimplementasikan untuk kayak memprediksi penyakit-penyakit yang diderita seorang ataupun seberapa dilakukan pengujian obat seperti seberapa efektif obat yang diuji kepada misal obat batuk kita lakukan prediksi efektivitasnya didapatkan bahwa obat A ini lebih efektif daripada obat B, maka obat A ini akan diproduksi lebih banyak dan akan diedarkan daripada obat B yang kita analisis dari data science itu. Dan masih banyak lagi implementasi di data science. Kan data science itu kan kalau kita lihat kan secara sekilas kan agak puyeng gitu ya. Kayak
mengcombine dari statistik maupun dari komputer. Nah, kita ingin tahu seberapa besar sih gajinya dari data science itu sendiri. Dilansir dari dua website gitu, ternyata gaji rata-rata dari data science itu sebesar 31 juta per bulan. Nah, kan sangat besar. Yaitu rentangnya dari 12 juta sampai 55 juta. Nah, kan rentang terendah kan 12 juta. Jadi kayak seimbang lah dari gaji yang sangat besar itu tingkat pressure dari pekerjaan itu juga sangat besar karena kita bisa kita dituntut untuk bisa menganalisis untuk menganalisis data yang digunakan untuk kebijakan perusahaan. Misal analisis kita salah, maka kebijakan perusahaan itu juga salah dan berdampak pada profit dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, untuk analisis di data science ini, usahakan tidak melakukan manipulasi data ataupun manipulasi model-model yang outputnya itu baik. Padahal dari output tersebut bisa saja jelek dari data yang kita inputkan. Karena ada pepatah, misal kita punya data seburuk apapun dan kita olah sebaik apapun, maka hasil yang didapatkan itu juga buruk. Karena dari data buruk, hasil yang didapatkan juga buruk. Misal kita mempunyai data yang bagus, maka hasil yang didapatkan itu bagus juga. Nah, sudah kita tahu gaji data science, kan kita mengapa perlu data science ini? Nah, data kan sudah kita bahas di awal, data itu merupakan aset yang sangat penting dari perusahaan. Kan banyak kebocoran data-data semisal di data Telkom, data BPJS. Nah, data itu merupakan aset penting untuk kita perusahaan ya, untuk menentukan kebijakan 5 atau 10 tahun mendatang. Di bidang akademik juga penting untuk melakukan penelitian. Nah, karena data merupakan sumber daya yang sangat penting, maka perlu diperlukan pekerjaan untuk menganalisis data. Data science ini bisa menganalisis bisa menganalisis data yang ada tersebut. Karena data itu semakin bertumbuh dengan secara eksponensial atau bertumbuh sangat cepat, maka permintaan untuk menganalisis dari data tersebut juga sangat tinggi. Di Indonesia ini permintaan dan kuota dari data science itu sangat timpang. Dari permintaan dari perusahaan itu sangat banyak untuk data science, sementara kuota atau orang dari data science sendiri itu sangat minim gitu. Yang selanjutnya itu kesempatan karya yang luas. Nah, data science kan di slide sebelumnya kan bisa diimplementasikan ke dalam semua bidang. Nah, misal kita misal kita awalnya bekerja di sebuah perusahaan kesehatan, maka kita bisa pindah di lain perusahaan, misal ke perusahaan ekonomi dengan dengan bid- dengan pekerjaan yang sama yaitu data science. Nah, kita bisa melakukan mendapatkan karya yang luas yaitu karena data science ini lebih banyak dibutuhkan di berbagai bidang dan juga jenjang karir dari data science ini juga cukup luas. Misal dari data science ini kita bisa menyebar ke di metode tadi kan ada beberapa. Nah, misal ke bisnis intelijen yaitu untuk memahami bisnis terlebih tersendiri ataupun ke bidang data engineer yaitu mengolah
dari data-data sebelum dilakukan modeling ataupun ke ML engineer, yaitu melakukan model dari data engineer yang sudah didapatkan, ataupun menjadi software engineer, yaitu seperti manajer dari data science sendiri itu. Setelah mempelajari mengapa kita belajar data science, maka kita perlu langkah-langkah untuk menuju data science tersebut. Nah, yang pertama kita harus belajar matematika dan statistik terlebih dahulu karena ini merupakan dasar dari data science. Kita bisa melakukan, kita bisa belajar seperti statistika inferensial ataupun statistika deskriptif ataupun aljabar linear, probabilitas, statistika matematika ataupun ilmu yang lain. Nah, di tahap selanjutnya kita bisa menguasai salah satu dari tools data science. Lebih baik kita menguasai salah satu tools secara expert daripada kita menguasai semua tools secara basic. Jadi misal kita sukanya di Python, maka kita expertkan Python untuk melakukan analisis dari data science. Kita belajar Python seperti struktur-struktur dari Python itu seperti apa itu. Untuk langkah selanjutnya, nah kita bisa melakukan EDA di di tahap data preparation, seperti yaitu explore data analisis ataupun data cleaning ataupun data data transformation ataupun teknik yang lain. Lalu kita bisa melakukan belajar model-model dari machine learning, yaitu ada supervised learning seperti regresi ataupun SVM, ada naive Bayes atau klasifikasi seperti model XGBoost, decision tree, logistic regression, KNN, random forest, ataupun unsupervised unsupervised learning seperti clustering dengan metodenya Kamis, ataupun dimensionality reduction atau mereduksi dari banyak variabel menjadi sedikit variabel tanpa meninggalkan informasi dari variabel tersebut. Itu kita bisa belajar secara matematis kenapa ada model tersebut, kenapa model tersebut bisa dibangun, dan penerapan di dalam programming itu seperti apa. Selanjutnya, setelah belajar model, kita bisa belajar evaluasi dari model tersebut. Misal, jika kita mempunyai data, biasanya jika dalam kasus klasifikasi, kita bisa menggunakan asymmetric akurasi. Jika datanya tidak seimbang, kita bisa gunakan seperti metrik F1 score maupun ROC, AUC, ataupun metrik yang lain yang sepemahaman kita dan sesuai kasus kita, atau dari regresi itu bisa matriks MI, mean absolute error, ataupun MSE, mean square error. Nah, setelah kita belajar semua hal tersebut, kita bisa melakukan analisis seperti misal kita bikin analisis prediksi penjualan dalam dalam sebulan, ataupun segmentasi dari pasar suatu perusahaan. Nah, setelah kita analisis, kita bisa publish ataupun kita bisa masukkan ke dalam GitHub. Biasanya kita kalau sudah melakukan analisis kan ada itu notebooknya. Nah, notebooknya kita bisa upload di GitHub supaya bisa dilihat banyak orang, ataupun kita bisa membuat artikel tentang masalah kita di Quora ataupun
data artikel data science lainnya. Jika kita kesusahan untuk dalam melakukan analisis, kita bisa tanya ke Stack Overflow untuk masalah lebih ke pemrograman, atau jika ke masalah statistiknya itu bisa ya, di Stack Overflow juga bisa. Setelah kita publish, kita bisa persiapan interview dari data science seperti pertanyaan-pertanyaan interview dari data science itu seperti apa perbedaan supervised dan unsupervised learning dan berikan contohnya. Terus model dari regresi itu konsepnya seperti apa? Biasanya konsep model dari machine learning gitu. Terus metode dari data science itu seperti apa gitu. Nah, ya begitu untuk roadmap dari data science. Sekian presentasi dari saya. Untuk ada pertanyaan ataupun sharing ataupun diskusi bisa dipersilahkan. Kak Aisyah, ini pertanyaan bisa langsung dijawab atau bagaimana? Nah, itu tadi pemaparan materi dari narasumber kita ya, teman-teman. Halo, suara. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand dulu nih. Ini udah ada beberapa yang bertanya nih, Kak Syihab. Yang pertama dari Kak Diwa Saputra. Nah, misalnya ada satu kasus, kita ingin mengetahui penyebab orang tua telat atau bahkan menunggak dalam melakukan pembayaran menggunakan salah satu metode statistik dengan lanjutan hasil keluaran tersebut untuk mengetahui rencana ke depan dalam rencana administrasi pada instansi. Nah, apakah itu termasuk data science, Kak? Bisa dijelaskan, silakan Kak Syihab. Nah, biasanya untuk mengetahui penyebab, kita bisa melakukan regresi yang paling dasar. Jadi kita menginputkan variabel-variabel yang kita asumsikan bahwa variabel tersebut berpengaruh kepada penunggak pembayaran administrasi sekolah. Itu juga termasuk data science karena kita melakukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari penunggakan dalam membayar administrasi sekolah tersebut. Seperti itu. Oke, jadi itu termasuk data science karena kita harus mengolah data gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Arya Putra. Nah, bagaimana menerapkan data science dalam machine learning? Misalnya nih, kita ingin membuat AI, data apa aja yang harus
digunakan untuk melatih AI tersebut. Berarti untuk mendisplay sesuatu data, misalnya nih, estimasi tiba suatu barang. Kita harus menyiapkan data seperti jarak, rata-rata, kecepatan, seperti itu kah? Silakan kasih hap. Nah, untuk data yang dibutuhkan untuk estimasi tiba suatu barang kan di logistik itu kan ada dari gudang dilanjutkan perjalanan dan tiba di konsumen. Nah, maka data-data yang kita butuhkan itu data barang di gudang atau itu seperti data barang masuk dan barang keluar. Terus data kendaraan yang digunakan, data fisik kendaraan yang digunakan seperti berat kendaraan, jenis BBM yang digunakan, torsi mesin, lalu tahun kendaraan, terus jarak rumah, jarak rumah pelanggan, rata-rata kecepatan, rata-rata berhenti, rata-rata lama berhenti, dan lain yang lain seperti itu. Jadi banyak data yang kita butuhkan untuk mengestimasi tibanya suatu barang itu. Oke, lalu ini Kak, untuk yang data apa aja sih yang bisa digunakan untuk melatih AI dalam machine learning, Kak? Nah, untuk kita membuat AI apa dulu yang kita buat? Seperti misal kita membuat AI chatbot untuk AI chatbot kayak kita ingin mengetahui seluk-beluk skripsi di kampus misal. Jadi data-data yang kita butuhkan itu data-data kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh mahasiswa kepada dosennya ataupun pertanyaan-pertanyaan secara administratif seperti ini apa itu pendahuluan itu isinya apa aja atau bab-bab dari skripsi itu penjelasan bab-bab dari skripsi tersebut seperti itu. Jadi data-data yang kita butuhkan untuk membuat AI itu sebenarnya kita bisa melakukan analisis sendiri data apa yang kita butuhkan karena yang mengerti data yang kita butuhkan itu ya kita sendiri yang lebih mengetahui dari masalah yang kita selesaikan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sihab penjelasannya. Nah, ini ada yang raise hand nih, Kak Jasmine Aulia. Silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Selamat siang, Kak Sihab. Saya izin bertanya, kalau nanti semester 5 ke atas itu kan pasti disuruh memilih kayak fokusnya di mana. Nah, ini kebetulan saya juga mahasiswa sains data di UPN Veteran Jawa Timur. Itu bagaimana cara menentukan fokus di data science itu? Oke, bisa langsung dijawab. Silakan Kak Sihab. Nah, untuk menentukan fokus di data science, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kita lebih expert di bidang apa. Untuk saya sendiri kan lebih expert di bidang misal ke pembuatan aplikasi maupun analisis di bidang itu ekonomi. Jadi saya biasanya membuat artikel-artikel itu seperti penelitian kayak analisis spasial dari faktor kemiskinan itu apa saja ataupun membuat aplikasi yang digunakan di mi- akan di magang kemarin kan di BPS itu saya membuat aplikasi untuk apa ya ini absen karyawan berbasis lokasi serta penugasan dari karyawan tersebut
karyawan di sini tuh bukan PNS sih. Nah, untuk kita bisa menentukan topik, kita bisa lakukan dengan lebih banyak membaca-baca jurnal yang kita sukai. Misal misalnya mbaknya suka di bidang kesehatan, maka kita bisa baca-baca jurnal tentang kesehatan. Di bidang kesehatan itu juga banyak prediksi penyakit kayak kanker ataupun penyakit COVID itu bisa diprediksi dari data science itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Jasmine Aulia atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Kak Sihab yang sudah memberikan penjelasan. Nah, ini teman-teman ada lagi nggak yang mau bertanya? Silakan. Sambil menunggu teman-teman mungkin lagi typing ya pertanyaan atau sedang menyiapkan pertanyaan terbaik. Nah, aku sendiri nih Kak Sihab yang mau tanya. Aku lihat tadi di CV Kakak bahwa selain berkaitan dengan data science itu ada keahlian yaitu programming. Nah, yang mau aku tanyain, ketika kita belajar data science, apakah kita juga harus belajar programming atau seperti apa? Atau itu hanya penunjang aja? Bisa dijawab kasih. Nah, untuk belajar programming ini sebenarnya hanya penunjang untuk memudahkan kita melakukan analisis. Ya, mempunyai, misal kita analisis regresi gitu ya, dengan data yang sangat besar kan, kalau di analisis manual kan kita nggak mampu, maka kita butuhkan itu yang namanya programming untuk memudahkan kita melakukan analisis. Jadi untuk yang sebenarnya programming itu menunjang produktivitas dari data science, karena dari kita bisa melakukan program, maka analisis kita itu juga bisa cepat selesai dalam jangka waktu yang cepat gitu daripada melakukan analisis secara manual gitu. Dan juga biasanya kita tidak bisa menghitung suatu formula di programming itu bisa dilakukan perhitungan tersebut. Jadi program itu sebenarnya sangat penting bagi data science itu sendiri. Oke, berarti untuk menyepatkan kita analisis, nah itu daripada manual ngitung mending pakai program gitu ya Kak. Oke, ada lagi kah dari teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, kalau misalnya dari teman-teman nggak ada yang mau bertanya, dari Kak Sihab bisa memberikan closing statement atas materi yang sudah dipaparkan pada siang hari ini. Silakan Kak Sihab. Kata penutup dari saya itu untuk belajar data science kita lebih tekankan ke analisa statistik dan matematik, karena dua hal itu yang merupakan dasar dari kita untuk melakukan analisis di data science tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Sihab, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir. Nah, ini terakhir nih, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, nah silakan nih on cam dulu. Nggak sampai 5 menit kok teman-teman. Kita cuma ngambil gambar doang, habis itu bisa langsung leave. Ayo teman-teman on cam dulu sebentar.
Oke, tidak apa-apa Kak Nugraha jika masih terkendala sinyal dan juga Kak Jasmine yang juga ada kendala. Buat teman-teman yang nggak ada kendala boleh nih untuk on cam. Kayak Untuk operator bisa dipandu nih untuk screenshotnya. Mungkin bisa Kak Sabina atau Kak Dia ya. Silakan Kak. Bagaimana Kak operator? Apakah sudah di screenshot? Oke Kak, langsung saya screenshot saja ya. Ini beneran nggak ada yang mau on cam lagi, teman-teman. Oke, langsung saja saya screenshot. 1, 2, 3. Sudah, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Dia. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan dari Kak Syihab pada siang hari ini bisa berguna dan bisa menumbuhkan motivasi kita untuk lebih dalam belajar data science. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku Bella undur diri sebagai moderator. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah.